Menyisir Cipali, tol baru yang beroperasi 3 tahun seperti memasuki alam gaib yang wingit. Membentang panjang, banyak titik-titik mistik yang mesti dilewati para pengendara. Itu yang dipercaya menjadikan Cipali angker, penuh dengan kecelakaan maut. Tersebutlah Batu Bleneng. Teronggok di atas Cipali, inilah pusat pusaran gaib di ruas tol yang bagai selasar misteri. Banyak cerita tentang batu berukuran besar yang konon tidak pernah bisa dipindah, sehingga tol harus bergeser tanpa mengusiknya. Warga setempat meyakini Batu Bleneng adalah penyumbat lahar gunung berapi sejak di era Pajajaran. Dari Batu Bleneng, dedemit Cipali menyebar di setiap sisi. Tidak jauh dari batu raksasa itu, dipercaya ada pendopo para lelembut yang dikuasai Ki Gede Reksawana. Tapi benarkah semua kecelakaan yang menjadi tragedi berdarah di tol Cipali bertalian dengan Batu Bleneng? Selamat siang pemirsa, saya Serafina akan mengajak Anda untuk mengusut misteri dari berbagai sisi agar tak lagi menjadi teka-teki. Cipali, tol yang berusia kurang lebih 3 tahun ini sudah banyak menuai misteri. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi kerap kali disangkut pautkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Kejadian-kejadian di luar nalar pun banyak terjadi dalam proses pembangunan tol ini. Hari ini saya akan menelusuri lebih lanjut lagi mengenai misteri-misteri di luar nalar yang terjadi di sekitar tol Cipali. Ikuti terus penelusuran saya di luar nalar. Misteri Cipali memang seperti tak pernah selesai diceritakan sejak jalan tol ini beroperasi 3 tahun silam. Ruas demi ruas meretas kisah penuh darah lewat drama kecelakaan maut yang terus terjadi. Pemirsa, saat ini saya akan mencoba mengendarai mobil di sepanjang ruas jalan tol Cipali. Pemirsa, saat ini saya sudah memasuki kilometer 170, di mana banyak mitos yang beredar. Di kilometer inilah sering banyak terjadi kecelakaan. Selain itu, biasanya saat sebelum atau setelah terjadi kecelakaan, ada sesosok wanita berbaju putih yang menyeberang jalan. Pernah sih sekali, itu pas jam setengah malam deh. Ketika posisi emang kita ngantuk terus ada perasaan deg-degan juga karena ada warning kan di KM sekian. Ada sih sedikit ada rasa was-was, ada rasa takut. Ya kita jalan aja, kita klakson, kita permisi. Yang penting kita permisi aja kalau lewat situ, jangan kenceng-kenceng begitu. Tapi banyak pengendara kalau udah lewat situ pasti pelan. Nggak mungkin dia kenceng, pasti hati-hati. Sebenarnya dengan mitos ini sih kalau saran saya untuk
untuk kita lewat jalan Cipali itu begitu jalannya memang lurus, enak, tapi harus hati-hati karena tahu-tahu setelah KM 180-an itu ada tikungan yang dimana itu banyak sekali kecelakaan karena baru jalan lurus, banyak faktor sih, orang jadi ngantuk gitu, orang ngantuk atau karena terlalu lurus tiba-tiba dia belok di situ. Pemirsa, saat ini saya akan menuju ke lokasi Batu Bleneng, di mana Batu Bleneng ini mitosnya pada saat pembangunan tol Cipali berlangsung tidak dapat dipindahkan. Saat ini saya akan menemui kuncen dari Batu Bleneng untuk menggali informasi lebih dalam lagi mengenai batu misterius ini. Ikuti terus penelusuran saya di Luar Nalar. Dan inilah Batu Bleneng, sebongkah batu besar yang seolah menggantung di atas tol, sekaligus menjadi titik mistik Cipali. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Sukaindi selaku kuncen dari Batu Bleneng, dan sekarang saya bersama dengan beliau akan langsung menuju ke lokasi. Mari Pak. Mari. Jadi terus ada itu bikin jalan tol rame, jadi mau digeser batu itu. Kalau digeser kan kuburan kan kena kuburan tuh, jadi bisa di sono. Jadi katanya pemborong itu udah batunya dipecah aja. Ya orang sini nggak boleh karena batu itu sebelum ada orang di sini batu itu udah ada. Udah ada ya? Udah ada. Saat ini saya sudah sampai tepat di depan Batu Bleneng, dan memang seperti yang bisa terlihat batunya ini sangat besar dan memang berat, tapi sebenarnya posisi batu ini tuh sedikit miring ke bawah sehingga kalau batu ini jatuh itu langsung akan jatuh ke jalan tol. Tentulah, Bleneng bukan batu biasa. Ada aura metafisika yang bahkan sangat terasa jika berada di dekatnya. Paling tidak, ada maut yang mengancam andai batu besar ini menggelinding, menggulung Cipali dari sebuah ketinggian. Warga setempat meyakini Batu Bleneng berusia sangat tua karena sudah ada sejak zaman Pajajaran dipimpin Sang Siliwangi. Asal-usul Batu Bleneng ini asalnya waktu dulu ada Gunung Merapi. Gunung Merapi? Iya, gede. Sebelah sono daerah Gempol yang sekarang dibikin pabrik semen tuh. Sebelah sono kan Gunung Merapi, Gunung gede. Merapi. Kemudian Pak? Nah, kemudian Gunung Merapi mau pecah ya. Mau pecah nih. Jadi ada orang nih, orang yang pinter ilmu teknologi soal alam gitu. Ini gunung ini mau pecah nih, gimana caranya? Dibor. Jadi lubangnya di sini satu, di hutan satu. Pas ada lubang di daerah hutan itu keluar lahar. Wah, lahar itu lari ke sono, ke selatan sama ke barat. Nah, makanya ada namanya Desa Walahar. Desa Walahar. Walahar. Ya, itu singkatannya Desa Walahar itu kewalahan nahan kelahar itu. Oh gitu. Iya. Nah, kalau lubang di sini itu keluar embel. Oh, jadi dari dua lubang itu Iya. satu yang di Desa Walahar itu, satu yang di sini. Iya. Dari lubang sini keluar Lumpur. lumpur. Embel. Gua keluar
banjir sono itu tadinya jurang hutan tuh, belum ada penduduk. Makanya sekarang dinamakan daerah Kalimati itu udah mati gitu. Lumpur yang menjadi bencana di masa itu rupanya hanya bisa ditanggul dengan satu perangkul, batu yang didatangkan dari Gunung Indrakila. Dan orang yang bisa melakukan itu hanyalah Trah Siliwangi yang berada di tanah Mesir. Udah keluar embel berbulan-bulan ya. Nah terus ada utusan Datang kemari untuk menolong Cirebon Barat sedang kena musibah. terkena musibah lumpur itu Lumpur tadi itu, kan. ya. Itu tadi utusan dari Mesir. Dari Mesir. Kenapa dari Mesir? Nah ada lagi sejarahnya. Makanya dari Mesir itu karena putra Prabu Siliwangi alias Nyimas Rara Santang nikah sama Raja Mesir. Oh begitu. Namanya Sultan Amud, Raja Mesir. Nah, Nyimas Rara Santang diganti namanya, yaitu Syarifah Mudakin namanya, yang disebut-sebut sama Kiai itu. Ya. Ya, kemudian Nah, itu punya anak, punya anak pertama yaitu Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, itu keponakannya. Keponakannya tuh adiknya Syarif Hidayatullah kan Syekh Abdullah yang diutus dari ibunya untuk jadi raja di Mesir, menggantinya ayahnya. Nah, kalau kakaknya ada di sini, ada di sini. di Cirebon. Makanya Iya. Kemudian dia meminta bantuan dari Mesir karena itu merupakan saudaranya. Saudaranya. Karena zaman dulu orang sakti ya, masih zaman Buddha ya. Apalagi batu, gunung aja bisa ke bawah. Gunung saja Iya, bisa gunung dibawa, bisa ya? dipotong terus dibawa. Kemudian lubang ini disumpel sama batu ini, nah terus berhenti lumpur tuh. Nah terus dinamakan Jagung Bangsa itu, ini batu ini nyumpel lumpur ini, lumpurnya diam. Kata orang sini meneng, jadi dinamakan batu belenang. Dia itu tolnya itu jalannya lurus, tapi suatu ketika di KM 181 182 itu ada tahu-tahu belok karena di situ ada batu yang mitosnya batu itu nggak bisa digeser, nggak bisa dipindahin, jadi dia itu langsung belah Gunung Salam ya. Nah di situ saya tanya-tanya, setelah itu kan jalannya belok-belok gitu, di situ banyak sekali kecelakaan. Mitosnya saya tanya orang-orang situ, kalau kenapa batu ini kok kenapa nggak dipindah, katanya nggak bisa dipindah. Kalau nggak bisa dipindah dengan alat berat, kenapa nggak diledakin aja. Tapi ceritanya di situ dulu itu batu itu nggak tahu ada penunggunya, katanya 2 orang, terus dua makhluk gitu, bukan 2 orang, dua makhluk. Dan itu ada orang pintar dulu memang katanya di situ ada sumber bekas gunung berapi apa, ada lumpurnya, jadi ditutup batu. Ada yang bilang lumpur, ada yang bilang air, jadi ditutup dengan batu itu. Waktu mau diledakin, jadi warga setempat nggak setuju. Itu kalau diambil batu itu, walaupun misal diledakin gitu bisa, itu keluar, kalau nggak air, lumpur apa gitu, dia keluar untuk ntar akan nutupin daerah Cirebon. Seluruh Cirebon itu ketutup lumpur. Itu mitosnya gitu. Makanya nggak mau ambil risiko, kayaknya pemerintah jadi dibelokin aja, dilewatin itu batu, jadi belah Gunung Salam tuh dibelah jadinya. Emang di situ kayak keramat sih ya. Jadi orang-orang situ menganggapnya orang apa ya, wilayah itu emang sedikit agak berbeda hawanya. Jadi kita harus hati-hati lewat situ. Makanya kalau bangun tol kemarin kan nggak bisa dipindah. Jadi batu itu kita harusnya belok ke kanan. Jadi dari batu itu kita belok kanan. Ada posisinya batu ada di sebelah kiri. Gitu. Berdiri di sisi Batu Bleneng, persis di atas Cipali, ada keindahan yang ditawarkan sepanjang pandang memandang. Salah satu misteri batu besar ini adalah enggan dipindah dari tempatnya. Sebab selain karena sudah ada sejak zaman tua, Batu Bleneng
memiliki 2 penjaga yang masih keturunan Siliwangi. Mana? Indah ya Pak pemandangan dari atas. Iya. Nah, pemirsa seperti yang bisa dilihat, Batu Bleneng ini terletak persis di sebelah Tol Cipali. Saat pembangunan Tol Cipali ini kan gunung yang dibelah ya Pak? Iya, gunung dibelah. Tapi Batu Bleneng ini tidak bisa dipindahkan Pak? Iya, nggak bisa. Karena apa? Karena daerah sini kan sebelum ada orang kan batu udah ada. Kalau sini yang jaga cuma 2 itu tadi tuh, yaitu Pangeran Suryaningrat dan Raden Sakraningrat. Itulah kenapa harus lebih hati-hati di tempat yang seperti itu. Karena secara logika, fokus manusia bisa lebih terganggu. Meski sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian maut di Cipali, sejatinya Batu Bleneng tidak mengumbar aura sangar. Setidaknya itu yang diyakini sang juru kunci. Justru di depan Batu Bleneng yang agak jauh yang dihuni makhluk halus dengan karakter killer. Kalau mitos yang jahat-jahat itu ya di sana. Tuh gunung itu namanya Gunung Karut yang menjulang tinggi 2 gunungnya. Gunung Karut yang menjulang tinggi. Iya. Nah itu ada, kalau orang sini tuh raksasa huta, raksasa gede. Nah itu dipecah sampai pemborongnya meninggal. Iya, minta tumbal. Sehingga? Makanya yang korban di situ tuh ada 9 orang. Ada 9 orang yang Korban. menjadi korban ya Iya, Pak yang pada enggak saat di- pembangunan Iya, saat jalan tol pembangunan. ini. Ya. Nah, terus dedemit ya, raksasa yang penunggu situ mau dendam di sini. Nah, di sini nggak boleh. Nah, Nah, di itu- situnya Ki Gede Raksawana. Jadi raksasanya di sebelah sana, Iya, tapi mereka tidak mau boleh dendam di sini. tidak boleh dendam Iya. di sini karena Kalau masih dijaga ya Pak. kalau kamu mau dendam sebelah sono, makanya celakanya sebelah sono aja. Karena memang sering terjadi kecelakaan, akhirnya apa? Ada ritual-ritual sesajen buat jin. Nah, kenapa kasih sesajen buat jin? Ya iya, agar aman dan tidak terjadi apa-apa. Ini namanya syirik. Sedangkan Islam mengajarkan surat Al-Ghafir 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Kalau minta pertolongan, berdoa minta kepada Allah, bukan kepada jin. Cerita Cipali memang tidak bisa dipisah dari kisah-kisah mistis di sekitar Batu Bleneng. Tapi kecelakaan yang selalu terjadi di Cipali tidak selamanya karena penunggunya yang haus darah. Jadi pada intinya tol ini dirancang khusus untuk pengguna jalan yang mana dari segi keselamatan jalannya pun sudah dipertimbangkan. Namun demikian kecelakaan sering terjadi itu akibat satu faktor kendaraannya yang belum siap, yang kedua faktor pengemudinya. Mungkin. Kalau ada hal-hal yang dianggapnya mistik ya, berbau mistis, kemudian timbullah satu persepsi atau anggapan-anggapan yang berada di masyarakat sehingga menyimpulkan kita pada persepsi yang salah, itu tidak benar. Oleh karenanya kita lihat dulu apa yang terjadi di sana. Misalnya ada hal-hal kejadian kecelakaan misalnya ya. Kan di Tol Cipali sering kita dengar ada kecelakaan yang disebabkan oleh jin. Waduh. Sebenarnya itu tidak benar. Karena jin tidak memiliki sebuah ketentuan yang bisa membuat seseorang celaka. Kalau seseorang mendapatkan satu musibah, dilihat dulu faktor-faktornya apa.
jangan langsung menyalahkan jin atau menyalahkan sesuatu yang lain. Jadi Islam mengajarkan la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Jin pun tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok.